beragama saya datang, kalau enggak ya enggak. Kalau memang keluarganya sudah ngotot untuk mau cerai, kalau mau cepat cerai ya memang prosedur yang bagus adalah ya nggak usah hadir. Itu prosedur yang karena kalau tidak hadir 3 kali sidang langsung tetap cerai. Iya, namanya putusan verstek. Ya, saya udah bilang sama si daripada ribut-ribut ya pasrahkan aja. Ya udah pasrah gitu. Ntar ada yang nguping. Yang nguping, selesaikan dulu masalahnya Ayu, insya Allah nanti semua beres. Kabar ini, kabar itu. Munculnya cewek ini itu, ketangkep basah sama cewek ini itu. Siap bercerai dari Angie, mengapa Ayu Ting Ting masih menyeratkan rasa cemburu saat Ayu mengungkap ia kesal dengan Angie yang memiliki banyak teman wanita. Terlebih saat Angie kepergok membawa wanita ke kediamannya. Lantas benarkah Ayu dan keluarga akan menggelar acara cukur rambut ketika Ayu telah resmi bercerai dengan Angie? Imlek tahun ini boleh jadi terasa istimewa bagi Sir Wenda Tan. Pasalnya di tahun kuda kayu ini, Wenda senang bisa merayakan tahun baru China bersama Ruben Onsu. Lalu seperti apa sibuknya Wenda saat berburu dodol China dengan menyambangi pabriknya secara langsung? Pemirsa, kita coba yuk bikin dodolnya. Aku boleh nyobain nggak kayak gimana lipatnya? Dan ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Amina Chandrakasih dan Gugun Gondrong saat mereka merayakan ulang tahun dengan kondisi kesehatan yang belum pulih sepenuhnya. Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Kenapa saya melakukan hal seperti ini di luar dia di sana selama saya mengandung, sudah banyak bukti lah ya, tanpa saya ngomong juga bareng sama perempuan ini, perempuan itu gitu. Saya selalu diserang dengan pemberitaan-pemberitaan dengan munculnya para wanita-wanita, bahkan cuma bukan satu gitu ya. Udah banyak gitu, bahkan sampai ada yang saya lihat juga di media juga gitu. Kalau dalam keadaan saya hamil, dia sudah membawa seorang perempuan, 2 orang perempuan malah yang berbeda untuk masuk dalam rumah. Itu kan menurut saya udah, walaupun saya udah nggak ada perasaan apa-apa, tapi kan tidak seharusnya seorang suami yang masih berstatuskan suami saya berperilaku seperti itu. Itulah rasa amarah serta kekecewaan yang dirasakan Ayu Rosmalina atas perilaku Hendri Baskoro Hendarso sang suami yang nyatanya membuat Ayu meludahi rumah tangganya. Dan atas keputusannya tersebut, Ayu Ting Ting siap menyongsong hidup baru. Tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya ketuk palu memutus proses perceraian yang telah didaftarkan Ayu lewat kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Selain menikmati kebersamaan dengan si buah hati, Ayu juga telah kembali melakoni aktivitasnya sebagai public figure. Tapi mengapa rasa takut itu seolah masih mengendap dalam hati Ayu? Benarkah ia tak ingin jika Angie mengetahui tentang perkembangan putri pertama mereka? Sikap tertutup Ayu ini tentu saja tak berlaku bagi sejumlah sahabat yang ingin menengok keadaan putri semata wayangnya. Lihat saja, hingga Kamis kemarin, para sahabat masih berdatangan lengkap dengan kado untuk buah hati Ayu Ting Ting. Temen SMA ya? Enggak, teman dari kecil. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana-mana. Kayak Ayu dong mana-mana. Ini lagi bingung. Ini isinya apa sih Mbak kadonya? Bisa kan? Enggak, saya ada rasa takut. Apaan yang ditakutin? Salah enggak apa yang ditakutin ya? Enggak ada yang perlu dikhawatirin selama masih ada saya. Apa yang ditakutin? Tapi kalau Ya bukan, maksudnya kan anak saya kan bukan artis. Udahlah, cukup saya ayah sama ibu aja. Siapapun, baik orang tuanya Ayu Ting Ting, bapaknya Ayu Ting Ting atau si ayah, tidak bisa mengingkari bahwa anak itu adalah anak dari Angie dan Ayu Ting Ting karena hasil perkawinan yang sah. Ayah yang bagaimana dulu, ayah kan sangat peduli sama istri, ya kan? Tapi kan ayah kalau ngeliat itu. Iya dong, udah pasti. Dari awal mana dia ada perhatian nggak dengan anak ayah selama hamil? Sikap tertutup Ayu juga kembali terlihat saat ia dan keluarganya masih merahasiakan nama sang putri tercinta.
Tetapi baik Ayu Ting Ting maupun kedua orang tuanya rupanya memiliki panggilan kesayangan masing-masing. Saat Ayu memanggil si buah hati dengan nama Princess Sofia, Abdul Rojak dengan Debay alias Dede Bayi, sedangkan sang nenek memanggil cucu kesayangannya dengan sebutan Ratu. Lantas, adakah nama Sofia dan Ratu sudah lekat dalam nama yang diberikan Ayu Ting Ting untuk putri pertamanya itu? Little Princess. Ada program baru lah. Princess Sofia. Kalau anak manggil ke Bunda. Emang tuh sama lu? Mirip saya aja. hidung-hidungnya. Mirip saya, semua mirip saya. Alhamdulillah. Debay ya, Dede Bayi masih. Oh, belum dapat nama ya? Udah nama udah disiapin, tapi nanti pastilah tahu. Belum saatnya. Ratu. Wah, dibikin jadi ratu dia. Sama ibu gitu, sama ayah. Ya, emang lucu banget sih anak. Itu namanya Ratu. Enggak, kalau panggilan buat ibu itu manggilnya Ratu. Inten, wah apa aja deh, pokoknya yang bagus-bagus buat dia. Pilihan Ayu untuk menyamarkan tentang anak sematawayang bukan tidak mungkin lantaran perceraian mereka baru akan disidangkan dalam waktu dekat ini. Dan dalam masa-masa ini, Ayu seolah menutup pintu rapat-rapat bagi siapa saja yang ingin mengusik ketenangan putri tercintanya. Begitu juga dengan Angie yang tak lagi mendapat tempat untuk menemui anaknya sendiri. Saya bilang duduk aja udah di rumah, nggak usah datang lagi. Duduk aja dengan tenang. Saya juga tenang kok. Tolong hargain keluarga saya. Tolong hargain privasi saya sama anak saya. Beri kami kenyamanan dan ketenangan. Untuk berpikir 2 kali deh kalau bisa sampai kemari. Kalau dia nggak punya masalah, mungkin dia bisa berani. Tapi dia banyak masalahnya sama kita. Melihat kelamnya rumah tangga Ayu Ting Ting, maka sikap tertutupnya untuk Angie seolah menjadi aksi balas sakit hati. Bagaimana tidak, selama mengandung Ayu merasakan sakit bertubi-tubi hingga menyisakan lebam di hati. Dan apalagi jika bukan karena sikap Angie yang dianggap Ayu Ting Ting kerap bermain hati bersama wanita lain di tengah kehamilannya. Tapi benarkah hingga saat ini Ayu masih cemburu jika Angie kerap mendua? Dan mengapa pula Anggita Sari sangat mendukung keputusan Ayu Ting Ting untuk berpisah dengan sang suami? Dia main perempuan, dia ini itu. Dan dari kasus saya kan itu berarti sudah 3 tahun dia melakukan itu. Dan itu namanya sudah sifat orang ya, udah bukan sifat lagi, udah watak orang ya, yang menurut saya udah sangat freak dan sangat kelainan gitu. Dan jika pun rujuk, apakah watak seorang Angie itu bisa diubah dalam waktu sebulan 2 bulan? Kabar ini, kabar itu. Munculnya cewek ini itu, ketangkep basah sama cewek ini itu. Udah kebal saya. Jadi yang buat saya kuat anak saya sama keluarga saya, udah itu. Ayu tinggal menanti status pasti bersama Angie. Jika pengadilan mengabulkan permohonannya, maka Ayu Ting Ting akan melakoni tugas ganda menjadi ayah juga ibu bagi anaknya. Dan ketika itu semua terjadi, maka kedua orang tua Ayu Ting Ting telah bersiap mengadakan selamatan sebagai wujud syukur atas hadirnya putri pertama Ayu Ting Ting. Lantas, kapan kiranya prosesi potong rambut itu akan dilakukan? Benarkah Angie tak diizinkan untuk ikut serta dalam acara itu? Ya harapan saya mah, kalau saya dipanggil untuk datang sama pengadilan agama, saya datang, kalau enggak ya enggak. Kalau memang keluarganya sudah ngotot untuk mau cerai, kalau mau cepat cerai ya memang prosedur yang bagus adalah ya nggak usah hadir. Itu prosedur yang, karena kalau tidak hadir 3 kali sidang langsung tetap cerai. Iya, namanya putusan verdict. Ya, saya udah bilang sama si daripada ribut-ribut ya pasrahkan aja. Ya udah pasrah. Ntar ada yang nguping. Yang nguping, selesaikan dulu masalahnya Ayu, insya Allah nanti semua ikut.
Pemirsa, jika Ayu Ting Ting hanya menanti keputusan pasti dari pengadilan atas gugatan cerai yang ia ajukan untuk sang suami, sementara itu kebahagiaan berlimpah bisa dirasakan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan.